Shalom. Hari ini saya mau cerita tentang mahakarya penyelamatan. Mahakarya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita manusia yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Tidak dipilih berdasarkan apa yang sudah dilakukan, tidak dipilih oleh karena kepintaran atau status sosial seseorang, tapi mahakarya penyelamatan yang Tuhan rancangkan untuk semua orang. Satu kisah dalam Alkitab yang sungguh-sungguh berkesan bagi saya pribadi, betapa Tuhan mengasihi semua orang dan betapa Tuhan merancangkan karya penyelamatan itu untuk semua orang. Bahkan orang yang dianggap tidak apa-apanya, tidak ada artinya, bahkan bisa dikatakan orang yang tidak punya nilai dalam masyarakat, yaitu seorang perempuan Samaria. Saya percaya ketika Tuhan Yesus datang ke sumur itu, dia sudah tahu bahwa dia akan berjumpa dengan satu wanita Samaria ini. Tuhan Yesus sudah punya rancangan untuk membawa dia mengalami kehidupan yang kekal. Sehingga ketika perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus, saya percaya ada satu klik yang luar biasa. Karena Tuhan sudah merancangkan hari itu dia akan menyelamatkan perempuan Samaria ini. Dan sampai akhirnya perempuan Samaria ini mengalami kasih yang luar biasa tanpa dia sadari sebetulnya. Ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengenal kehidupan dia. Bahkan kehidupan dia yang ingin dia sembunyikan, tidak mau semua orang tahu. Kenapa saya bilang demikian? Karena dia malu dengan statusnya. Dia ngambil air pun pada saat siang hari, di mana mungkin gak banyak orang melakukannya. Tapi Tuhan Yesus mengenal dia. Tuhan Yesus berbicara bukan karena kesalahannya, tapi Tuhan Yesus mengasihi dia dengan segala pelanggarannya, dengan segala hal yang mungkin tidak berkenan, dan dia merasakan kasih yang luar biasa itu. Pada saat dia bercakap-cakap, saya percaya perempuan Samaria tidak tahu siapa Yesus. Tapi saudaraku, tahukah, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang diberikan oleh Yesus. Itulah kasih yang menyelamatkan. Sehingga ketika perempuan Samaria itu berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kasih yang luar biasa itu. Kasih yang maha dahsyat itu. Sehingga hatinya merasakan, inilah juru selamat. Dialah juru selamat. Ketika Tuhan berbicara dengan kasih yang luar biasa, ketika Tuhan menjumpai dia dengan kasih yang begitu dalam, dia merasa diterima, dia merasa dikasih, dia merasa dikenal sampai kedalaman kehidupannya. Dan itu membuat dia menemukan penyelamatnya. Saudaraku, mahakarya penyelamatan Tuhan tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Siapapun itu tidak. Karena apa? Tuhan mengasihi setiap kita. Mau kita bilang hari ini kondisi kita seperti apa, kita sedang mengalami situasi yang sulit, kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kehilangan kepercayaan mungkin. Tapi saya percaya kasih Tuhan tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ketika Tuhan datang ke dalam kehidupan kita, mungkin kita gak kenal, kita gak bisa rasakan di awalnya. Tapi percayalah, kasih Tuhan tidak dapat ditolak oleh apapun. Mau seterpuruk apapun keadaan kita, mau seperti sejauh manapun kita berlari, seperti kita tidak menemukan seseorang yang mengasihi kita, kita tidak menemukan orang yang kita percaya, tapi mahakarya penyelamatan Tuhan sampai kepada siapapun yang dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih dan Tuhan merancangkan keselamatan buat hidupmu, tidak ada yang bisa menahannya. Engkau pasti mengalaminya. Itulah karya penyelamatan Tuhan. Karena dia mengasihi setiap kita. Dan bagaimana perempuan Samaria ini kemudian berubah. Tidak ada yang mengajari dia untuk apa yang harus dia lakukan. Tapi karya penyelamatan Tuhan tidak berhenti kepada kehidupan yang kekal saja. Tapi karya penyelamatan Tuhan berlanjut kepada kehidupan yang bertumbuh, kehidupan yang berubah. Begitu luar biasanya karya penyelamatan Tuhan. Tidak ada yang memberitahu kepada perempuan ini apa yang harus dilakukan kemudian. Tapi kasih itu terus bekerja dalam kehidupannya. Sehingga dia berubah. Bahkan dia menjadi orang yang percaya diri. Dia lari ke kota. Dia lari ke kota menceritakan tentang Yesus. Dia lupa dengan siapa dirinya. Dia lupa dengan masa lalunya. Dia lupa dengan ketakutannya. Dia lupa dengan rasa tidak berharganya. Karena apa? Karya
penyelamatan Tuhan begitu maha dahsyat, mengubahkan, tidak cuma menyelamatkan hidupmu, engkau menerima kehidupan yang kekal, namun kehidupanmu pun akan berubah, engkau akan bertumbuh. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jika engkau rindu mengalami kasih Tuhan, buka hatimu. Buka hatimu. Kalau engkau rindu untuk dilayani, boleh hubungi akun ini, engkau boleh kirimkan pesan, kami akan melayani Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan memberkati.